Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasidi. Perkenalkan, nama saya Ria Sadiki. Nama saya Nurlaili Wahdah. Nama saya Ahmad Gifari. Saya Laila Purnamasari. Kami dari kelompok 172 KKNDR UIN Antasari Banjarmasin. Nah teman-teman, video kita kali ini akan membahas pembahasan tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Masuk ke pembahasan kita yang pertama ialah pengertian media sosial. MC Graw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Dengan begitu, penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Kemudian ada jenis-jenis media sosial. Siapa sih yang gak kenal sama media sosial? Kita semua pasti menggunakannya, seperti Instagram, Facebook, YouTube, WA, dan lain-lain. Nah, sosial media ini dikenal dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah collaborative project seperti Wikipedia, blogs, jenis media yang berbentuk teks, social networking sites seperti yang sering kita gunakan, content communities, komunitas, kemudian ada virtual games world atau permainan, dan virtual social worlds berbentuk live streaming dengan jangkauan luas. Kemudian selanjutnya adalah dampak media sosial. Dan tentu saja, menggunakan media sosial juga memiliki dampak positif dan negatifnya loh teman-teman. Nah, dampak positif dari media sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mempermudah menggali, mencari, dan memperoleh data serta informasi. Kedua, sarana untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan sosial. Ketiga, sebagai media hiburan dan mempermudah berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain. Dan tentunya ada dampak negatif dari media sosial. Di antaranya ialah pertama, kecanduan situs jaring sosial. Bagi pelajar, akan merasa malas dan mengurangi interaksi sosial dengan keluarga maupun orang lain. Kemudian hingga kerusakan fisik. Kedua, membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Ketiga, kejahatan dunia maya atau cybercrime seperti pornografi, penipuan, carding, perjudian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, adab menggunakan media sosial. Untuk itu, kita dapat menerapkan adab dalam bermedia sosial. Islam sendiri memerintahkan untuk tabayun dalam bermedia sosial. Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang diterima. Kemudian adab yang selanjutnya ialah menyampaikan informasi dengan benar sesuai dengan firman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30 dan larangan menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau hoax sesuai dengan Quran surah An-Nur ayat 4 dan Quran surah Al-An'am ayat 112. Kemudian adab yang selanjutnya ialah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya sesuai dengan fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Untuk itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan cara pertama, kita perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial dengan cara mengurangi jam penggunaan media sosial. Kedua, berbagi informasi penting, misalnya dengan memposting link, membuat status, atau notes yang berisi tentang sesuatu informasi yang berguna dan bermanfaat.
Kemudian cara yang terakhir, kita dapat mengimplementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus bijak dalam bersosial media. Belajarlah untuk membagi waktu dengan baik ketika bersosial media. Niatkan bersosial media untuk lebih banyak menjaring relasi dan menggali informasi. Jangan mudah percaya dengan setiap berita dan jangan sampai menyebar berita hoax. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.